Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, tahukah Anda bahwa Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi itu tidak hanya membenci sebagian para nabi, bahkan mereka membunuhnya. Bahkan mereka itu juga membenci salah satu dari malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat yang paling mereka benci? Mari simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'ala ibnu Surya an-Nabiyah. Suatu ketika ada seorang ibnu Surya bernama ibnu Surya bertanya kepada Nabi au Umar atau bertanya kepada Umar bin Khattab. Amman ya'ti bil wahyi, tentang siapa yang mendatangkan wahyu. Minal malaikah, yang diutus dari kalangan malaikat. Faqalah, kemudian menjawab Rasulullah atau Umar ini menjawab Jibril, yaitu malaikat Jibril. Faqala, maka Ibnu Surya ini mengatakan huwa aduwuna, dia adalah musuh kami. Ya'ti bil azab, yang datang membawa azab. Walau kana Mikail, seandainya yang mendatangkan wahyu itu adalah malaikat Mikail, la amanna, niscaya kami akan beriman kepada Nabi Muhammad. Li'annahu ya'ti bil khasab, karena malaikat Mikail itu datang membawa kemakmuran wassalam, ya, dan keselamatan. Fanazalah, maka dari kisah ini turunlah ayat, ya, dari percakapan Ibnu Surya dengan Rasulullah ini turunlah ayat. Kullahum, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibrilah, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril atau barang siapa yang memusuhi Jibril, falyamut ghaidon, maka hendaklah dia binasalah karena memang bencinya itu, maka binasalah karena kebenciannya. Fa innahu nazzalahu, karena sungguhnya malaikat Jibril itu nazzalahu, itu menurunkan Al-Qur'an ala qalbika, ke dalam hatimu, biizni bi amri, yaitu dengan perintah, biiznillah, dengan perintah dari Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di hadapannya, yaitu qablahu minal kutub, yaitu berupa kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, wa hudan, ya, dan petunjuk, minad dolalah, dari kesesatan, wa busyra, dan kabar gembira, bil jannah, masuk surga, lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Nah, ini diulangi 2 kali. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, barang siapa yang menjadi musuh Allah atau memusuhi Allah, para malaikatnya, para rasulnya, wa Jibrilah, dan malaikat Jibril. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrilah wa Mikalah, dan malaikat Mikail. Kemudian fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sungguhnya Allah akan menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Artinya orang yang memusuhi malaikat Jibril, maka sebenarnya dia sudah kafir melalui ayat ini. Maka 10 nama-nama malaikat yang kita ketahui dan nama malaikat yang belum kita ketahui, semuanya itu kita akui sebagai malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya. Tidak ada satupun malaikat yang kita dustakan, yang kita benci. Semua adalah makhluknya Allah, semua adalah yang diperintahkan sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Auqa'ahu mauqi'an lahum bayanun lihalihim wa laqad anzalna, dan sungguh telah kami turunkan ilaika, kepadamu wahai Muhammad, ayatin bayyinatin, yaitu tanda-tanda yang jelas, ay wadihat, ya, yang jelas. Hal raddun liqauli Ibnu Surya, yakni ayat wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat ini sebagai sanggahan, sebagai bentuk sanggahan kepada Ibnu Surya ini. Sungguh kami telah mendatangkan kepadamu wahai Muhammad ayatin bayyinat, dengan ayat itu tanda-tanda yang sudah jelas.
Wa ma yakfuru biha, dan tidak ada yang menolak ataupun mengingkarinya, yaitu mengingkari tanda-tanda tersebut, illal fasikun, kecuali orang-orang fasik. Kafaru biha, yaitu orang-orang yang kafir kepadanya, menolak ataupun menentangnya. Awa kullama ahadullah ahdan. Apakah setiap mereka mengadakan perjanjian ahdan, perjanjian kepada Allah dengan sebuah perjanjian, alal iman bin nabi in kharajah, yaitu beriman kepada nabi. Jadi di dalam kitab Taurat itu sudah ada nubuat Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengadakan perjanjian dengan Bani Israel untuk meyakini dan mempercayai Muhammad sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Au an-nabi alla yu'awinu alaihi al-musyrikin. Jadi ada juga salah satu janji Allah, perjanjian Allah kepada orang-orang Bani Israel ini adalah tidak menolong orang-orang musyrik, tidak saling menolong kepada orang-orang musyrik. Nabadahu tarahu. Perjanjian ini dilemparkan, dibuang, ya. Dianggap sudah tidak ada. Nabadahu fariqum minhum, sebagian dari mereka, dari Bani Israel itu binaqdihi, dengan mengingkari janji itu. Jawabu kullama wa huwa mahallul istifham al-inkari. Jadi ini sebagai sanggahan bahwa orang-orang Bani Israel itu dari dulunya memang mengadakan banyak perjanjian kepada Allah dan mereka diingkari, perjanjian lagi diingkari, termasuk nubuat Nabi Muhammad di dalam Taurat agar mereka percayai. Nah, kemudian setelah datang Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, mereka mengingkari, padahal sebelumnya mereka ada perjanjian untuk meyakini beliau itu. Bahkan aktsaruhum la yu'minun, sebagian besar Bani Israel itu tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan awalnya mengadakan perjanjian untuk meyakini Muhammad sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Walamma ja'ahum, dan ketika datang ini Nabi Muhammad sebagai nabi, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu dalam kitab Taurat itu, sebagai bukti. Jadi Allah itu memberikan bukti bahwa sudah nih datang sekarang nabi dan rasulnya, namanya Muhammad. Nabada fariqum minal ladina utul kitab, maka sebagian dari mereka itu membuang dari apa? Sebagian nabada fariqum minal ladina utul kitab. Jadi sebagian dari yang ahli kitab, ini orang-orang Yahudi atau Bani Israel ini, membuang kitab Allah. Membuang dalam arti sudah tidak menganggap lagi kepada kitabnya Allah, yaitu Taurat, ayat Taurat, wara'a dhuhurihim, jadi dibuang ke belakang, itu artinya sudah tidak dianggap ataupun sudah tidak diamalkan lagi, tidak dijalankan lagi perjanjian itu. Ai lam ya'malu bima fiha, sudah tidak dilaksanakan, tidak diamalkan lagi sudah Tauratnya mereka itu. Fiha minal iman bir rasul wa ghairihi, yaitu berupa apa? Perjanjiannya adalah berupa beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka itu tidak tahu, ma fiha min annahu nabiyyu haqqin au annaha kitabullah. Seakan-akan mereka enggak tahu bahwa di dalam Taurat itu ada nabi yang dijanjikan di akhir zaman. Kemudian seakan-akan mereka tidak tahu bahwa itu adalah Taurat, itu adalah kitabnya Allah. Ini dari saking kafirnya sudah. Wattaba'u, nah ini orang-orang Yahudi ini tidak hanya membuang Taurat, ini ada kelanjutannya. Wattaba'u, mereka mengikuti. Jadi Tauratnya dibuang, ajarannya enggak diamalkan, dan mereka melakukan kekafiran lagi. Nah, apa itu? Wattaba'u, mereka mengikuti ala nabdi, mutafan ala nabdin, ma tatlu ay ma talat asyayatin, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para setan ala ahdi mulki Sulaiman, yaitu ketika
di masa kerajaan Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman masih berkuasa. Minas sihir, yaitu mereka dari sihir. Jadi mereka itu mengikuti yang dibaca oleh setan. Apa yang dibaca? Yaitu sihir di masa kekuasaan Nabi Sulaiman. Wa kanat dafnatuhu tahta kursihi. Nah, kitab sihir ini ya dipendam di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Lamma nuzi'a mulkuhu, au kanat tastariku as-sam'ah. Jadi ketika kekuasaan Nabi Sulaiman itu sudah hilang, artinya ketika Nabi Sulaiman sudah wafat. Au kanat tastariku sam'ah. Atau bisa jadi ya setan-setan ini mencuri-curi pendengaran. Wa tadumu ilaihi akadzib wa tulqihi ilal kahanah, ya. Mencuri-curi pendengaran dari komunikasi Nabi Sulaiman ataupun dari pembicaraan Nabi Sulaiman, tastarikus sam'ah wa tadumu ilaihi akadzib, dan mereka itu mencampurkan itu yang mencuri-curi pendengaran itu. Kalau di Quran juga ada itu mencuri-curi pendengaran di langit. Jadi mencuri-curi pendengaran di alam gaib yang ada di langit. Maka setelah itu kan kemudian dihantam oleh Allah dengan api yang panah api kepada setan-setan yang berusaha mencuri-curi itu. Maka di dalam tafsirnya ini bisa jadi juga mereka mencuri-curi pendengaran itu ya di masanya kekuasaan Nabi Sulaiman. Wa tadumu ilaihi akadzib. Nah, dari apa yang mereka dengarkan itu wa tadumu ilaihi akadzib dicampur dengan kebohongan-kebohongan, wa tulqihi ilal kahanah, kemudian disampaikan kepada para tukang sihir. Nah, jadi yang pertama berulah ini memang ulahnya setan yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilannya, kemudian diberitahukan kepada tukang sihir. Fayudawwinunahu, kemudian apa yang disampaikan oleh setan ini dibukukan menjadi satu kitab sihir. Wa fasyadalika, lalu tersebarlah kitab sihir ini annal jinnah tu'allimul ghaibah, bahwasannya jin telah mengajarkan kegaiban, hal-hal gaib. Fajama'a Sulaiman al-kutub, maka Nabi Sulaiman langsung mengumpulkan kitab-kitab ini, kitab-kitab sihir yang diajarkan oleh setan ini, wadafanaha, dan menguburnya, memendamnya. Falamma mata, dan ketika Nabi Sulaiman sudah wafat, dallatis syayatinu 'alaiha an-nasa, maka para setan ini kan tahu tempat ketika Nabi Sulaiman menguburkan. Nabi Sulaiman wafat, para setan ini memberitakan kepada tukang sihir ya, pada manusia untuk pergi ke tempat pemendaman kitab sihir itu yang dipendam oleh Nabi Sulaiman. Kemudian fastakhrajuha fawajadu fiha as-samr. Nah, kemudian dikeluarkanlah kitab sihir ini dan faqalu innama mulkukum bihadza. Faqalu innama mulkukum, lalu mereka berkata, mereka ini bisa setan, bisa mereka sendiri yang mengatakan innama mulkukum bihadza, kerajaan kalian, kekuasaan kalian di dunia ini bihadza, berarti dengan sihir ini. Fata'allamuhu, maka mereka fata'allamuhu, maka pelajarilah ini. Ya, jadi kekuasaan orang-orang Yahudi ya di masa itu ini akan terus berlanjut dengan mempelajari sihir. Maka mereka mempelajari. Farafadu kutuba anbiya'ihim, maka mereka orang-orang Yahudi ini menolak kitab-kitab nabi mereka, Taurat. Qala ta'ala tabri'atan li Sulaiman, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tabri'atan li Sulaiman ya, untuk menyucikan atau membebaskan Nabi Sulaiman dari celaan ataupun sanggahan kepada semua manusia ya. Tabri'atan di Sulaiman waraddan alal yahud, dan sebagai sanggahan untuk orang-orang Yahudi fi qaulihim unduru ila Muhammad yadhkuru Sulaiman fil anbiya wa ma kana illa sahir. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini mengatakan, lihatlah itu Muhammad menyebut Nabi Sulaiman fil anbiya, dalam jajaran nabi,
Wa ma kana illa sahirun, padahal Nabi Sulaiman itu tidak lain hanyalah tukang sihir. Nah, ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, Allah bisa sebagai sanggahan dari klaim ataupun tuduhan orang-orang Yahudi ini. Firman-Nya Allah adalah wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, ai lam ya'mal as-sihr, tidak pernah mengamalkan sihir. Nabi Sulaiman tidak pernah mengamalkan sihir. Li'annahu kufrun, karena sihir itu adalah kekafiran. Walakin, akan tetapi asyayatin, setan-setan itulah kafaru, yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, mereka senantiasa mengajarkan kepada manusia itu sihir. Al-jumlah halun min dhamiri kafaru. Wa yu'allimunahum, dan juga wa yu'allimunahum ma unzila 'alal malakain, dan setan-setan ini juga mengajarkan kepada manusia di saat itu ma unzila 'alal malakain, apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Minas sihr, yang diturunkan, ya, sihir yang diturunkan kepada dua malaikat ini juga setan ikut mengajarkannya. Nah, di Babil, yaitu di daerah Babylon. Baladun fi sawadil Irak, yang berada di tanah subur di Irak. Harut wa Marut, nama dua malaikat ini adalah Harut dan Marut. Bayanunil man qala Ibnu Abbas huma sahirani. Menurut Ibnu Abbas, ya, Harut dan Marut ini adalah dua tukang sihir. Kana yu'allimanis sihra, yang selalu mengajarkan sihir kepada manusia di zamannya. Wakilah malakani, ada yang mengatakan Harut dan Marut ini memang dua malaikat. Unzila, memang diturunkan oleh Allah dari langit, sengaja diturunkan li ta'limihi, untuk mengajarkan sihir kepada manusia, ibtilaan minallahi linnas, sebagai bentuk ujian kepada manusia. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah dua malaikat ini mengajarkan min ahadin, kepada seseorang, hatta yakula, sebelum dia mengucapkan, sebelum mereka mengucapkan hatta yakula lahu nushan, sebagai nasihat. Jadi sebelum mengajarkan, mereka itu ngasih tahu dulu, menasihati dulu. Innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Kami ini adalah ujian. Baliyah minallah, dari Allah, linnas, kepada seluruh manusia. Liyamtahinuhum, untuk menguji mereka, menguji keimanan mereka. Bita'limihi, ya, dalam hal pengajaran sihir ini. Faman ta'allamahu kafaroh. Nah, jadi kami memberi nasihat, barang siapa yang mempelajarinya maka kafir. Wa man tarakahu fahuwa mu'min, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia mukmin. Jadi malaikat ini ngasih tahu dulu, ini sihir adalah perbuatan yang dibenci, perbuatan yang menjauhkan dari iman. Nah, kalau dipelajari akan menjadi kafir, kalau tidak dipelajari akan menjadi mukmin. Jadi dikasih nasihat dulu orang yang mau belajar kepada dua malaikat ini. Fala takfur bi ta'allumihi. Nah, fala takfur, maka ditekankan janganlah kamu kufur. Nah, artinya jangan kamu kufur, jangan memilih untuk meminta diajarkan. Fa in aba illa ta'lim allamahu. Tapi kalau orang yang datang kepada dua malaikat ini memang mendesak mereka berdua untuk mengajarkan sihir, allamahu, dua malaikat ini mengajarkan. Nah, jadi karena ini berarti sudah memilih kekufuran, karena sudah dikasih tahu. Fa yata'allamuna minhuma, maka orang-orang atau manusia di waktu itu belajar sihir kepada dua malaikat ini, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang bisa memecah belah atau mencerai beraikan bainal mar'i wa zawjihi, antara seseorang dengan pasangannya, suami istri itu bisa bercerai. Bi an yubghidu kullan ilal akhar, yaitu membuat mereka saling membenci satu sama lain. Wa ma hum as-sahar, padahal mereka, yaitu tukang sihir ini, jadi tukang sihir termasuk setan-setannya. Tukang sihir itu, semua tukang sihir itu, bidori nabihi min ahadin, itu tidak akan pernah bisa memberi kemudorotan, bahaya, bihi, dengan sihir tersebut, min ahadin illa biidnillah, kepada seseorang kecuali dengan izin dari Allah, bi iradatihi, dengan kehendaknya Allah. Kalau tidak ada kehendak Allah, tidak akan terjadi. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan manusia di waktu itu mempelajari sihir itu, ma yadurruhum, apa yang membuat mereka membahayakan.
diri mereka sendiri fil akhirah, yaitu di akhiratnya. Memang di dunia seakan-akan semua bisa didapatkan dengan sihir, dilakukan dengan sihir, tetapi mereka sebenarnya membuat bahaya untuk diri mereka sendiri ketika di akhirat. Wala yanfa'uhum wa yata'allamuna ma yadurruhum, mereka mempelajari yang membahayakan, wala yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat sama sekali kepada mereka. Wa huwa as-sihir, apa yang dimaksud adalah mempelajari sihir tadi. Walaqad alimu, dan sungguh mereka sudah tahu, yakni orang-orang Yahudi, laman barang siapa ishtarahu, yaitu memilih sihir, au istabdalahu bi kitabillah, memilih sihir atau mengganti kitab Allah dengan sihir tersebut. Jadi orang-orang Yahudi ini sudah tahu barang siapa yang mengganti Taurat dengan sihir, malahu fil akhirati min khalaq, maka orang tersebut sudah tidak mendapatkan bagian dari akhirat. Wahia fil jannah, jadi tidak mendapatkan bagian surga, artinya tidak masuk surga. Wala bi'sama syarau bihi, dan sungguh buruk sekali apa yang mereka jual, bihi anfusahum, yaitu diri mereka. Sungguh buruk mereka itu menjual diri mereka sendiri dengan sihir tersebut. Ai asyarin, yaitu menjual hadduha minal akhirah, menjual bagian akhiratnya. In ta'allamuhu haitsu aujabalahum nar. Jadi mereka itu menjual pahala akhirat, surga yang harusnya mereka masuki nanti, itu dijual dengan apa? Mempelajari sihir. Itu. Haitsu aujabalahum nar, karena sudah pasti masuk neraka. Belajar sihir masuk neraka. Belajar sihir kafir sudah aujabalahum nar, sudah pasti masuk neraka. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui haqiqata ma yusiruna ilaihi minal adab ma ta'allamu, seandainya mereka mengetahui hakikat apa yang membuat mereka itu akan merasakan azab di neraka, ma ta'allamu, niscaya mereka tidak akan mempelajarinya. Ini kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada kita, maksudnya seperti itu. Jadi kita baca Quran tuh, ketika membaca ini ayat, apa perilaku kita, kata-kata kita nyerempet ke ayat ini, atau kita diserempet gak dengan ayat ini. Jadi tertegur kita terhadap ayat ini. Artinya jangan mempelajari sihir. Intinya kan gitu. Jangan mempelajari sihir. Kenapa? Karena kalau orang mempelajari sihir maka dia sudah menjual surganya. Nah, dia punya iman, ada surga. Dia belajar sihir, dia jual surga untuk mendapatkan sihir tersebut. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Walau annahum, dan seandainya dan jikalau orang-orang Yahudi itu amanu bin nabi wal Quran, seandainya atau jikalau orang-orang Yahudi itu beriman kepada nabi dan Al-Quran, wat taqau, dan bertakwa, iqaballah, azabnya Allah, bitarki ma'asihi, dengan meninggalkan penentangan kepada Allah berupa sihir dan mempelajari sihir itu. Wa jawabu lau mahdhuf, jawab launya ini seandainya ini atau jikalau ini dibuang, ai la athibu. Jadi ada di sini jawaban yang dibuang, yaitu la athibu. Maksudnya apa? Seandainya orang-orang Yahudi itu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan cara meninggalkan sihir tersebut, niscaya mereka akan diberi pahala. La'athibu dalla alaihi lamathubatum sawabun min indillahi khair, yaitu niscaya mereka diberi pahala karena pahala dari Allah itu yang lebih baik. Lebih baik dari apa? Lebih baik dari sihir. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui annahu khairun lama atharuhu alaihi, seandainya mereka tahu bahwa iman kepada Allah dan iman percaya kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran itu lebih baik daripada sihir, niscaya mereka tidak akan mengutamakan sihir daripada iman tersebut. Maka ini menjadi pecut bagi kita agar jangan sekali-kali mempelajari sihir sedikit apapun. Semoga ini bermanfaat untuk keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat ketakwaan kita. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.